Baik, selamat sore rekan-rekan, kembali lagi ke podcast Tabanan Bersatu. Di sini saya Ngurah Bayu sebagai pembawa acara. Hari ini kita kedatangan tamu baru. Beliau baru saja menyelesaikan pendidikan dan pelatihan jaksa dan sekarang beliau ditempatkan di Kejaksaan Negeri Lembata. Beliau mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik. Selamat sore para teman-teman dan hadirin yang sudah menyaksikan podcast ini. Perkenalkan diri, nama saya Yoga. Saya dari asal Bali. Penempatan pada Satuan Kerja Negeri Lembata. Saya baru lulus pendidikan jaksa tahun 2022. Terima kasih. Baik, beliau Yoga ini ditempatkan di bidang pidana umum, dan sebelumnya juga beliau juga waktu masih sebelumnya di jaksa itu sebagai TU sudah menjalani magang gitu istilahnya ya, magang istilahnya di bidang pidum selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di sini saya ingin menanyakan beliau Yoga untuk supaya teman-teman juga ada referensi yang ditempatkan di bidang pidum. Jadi di bidang pidum itu bagaimana sih penanganan perkara pidana di bidang pidum? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana tahap awalnya. Mungkin bisa dijelaskan beliau Yoga. Baik. Untuk terkait penanganan perkara khususnya di bidang tindak pidana umum ya. Nah, di sini kita sebagai jaksa penuntut umum, di mana kita melakukan penuntutan tersebut yang diawali dengan terbitnya SPDP dari penyidik. Nah, setelah SPDP terbit, barulah kita melakukan penelitian pada berkas perkara tersebut. Nah, ketika berkas perkara tersebut lengkap, barulah kita melakukan pelimpahan ke pengadilan negeri. Selanjutnya kita tindak lanjuti dengan proses persidangan. Nah, setiap dalam proses persidangan tersebut ada acara-acara atau agenda-agenda yang nantinya kita akan koordinasi dengan hakim ataupun penasihat hukum jika terdakwa tersebut didampingi oleh penasihat hukum. Nah, barulah di sana setelah proses persidangan tersebut tahap terakhir itu eksekusi. Kurang lebihnya begitu. Baik, dari ini SPDP, dari penerbitan SPDP itu kan kalau di Kejaksaan Negeri itu kan jaksa itu tidak mungkin bekerja sendiri ya, Yoga ya. Ya. Yaitu pasti dibantu sama pegawai tata usaha ya. Ya, benar. Nah, pegawai tata usaha itu membantu dalam proses administrasinya saja begitu. Jadi setelah SPDP itu penelitian berkas, lalu penelitian berkas itu dikembalikan ke penyidik jika ada kekurangan. Ya. Setelah lengkap baru dilimpahkan ke pengadilan. proses persidangan. Ya. Nah, di proses persidangan itu bagaimana proses di persidangan itu? Mungkin bisa dijelaskan Ya. supaya lebih Baik. jelas kepada. Mungkin secara singkat saya jelaskan terkait proses persidangan khususnya dalam perkara pidana umum. Itu diawali dengan pembacaan surat dakwaan tentunya oleh penuntut umum. Nah, setelah pembacaan dakwaan, ketika ada tanggapan atau eksepsi dari penasihat hukum, nah itu sudah dihitung 2 kali proses persidangan. Nah, tentunya setelah proses eksepsi tersebut kita menanggapinya. Nah, terkait setelah kita sudah menanggapi eksepsi tersebut dan hakim menyatakan bahwa perkara ini dilanjutkan, itu dituangkan dalam putusan selah beliau. Diputuskan Ya, putusan selah. Ya, Kemudian putusan selah. barulah kita menuju tahap pembuktian, di mana pemeriksaan saksi, pemeriksaan surat. Misalnya kalau proses 35 perkara penganiayaan ada visum, berupa visum begitu. Nah, demikian selanjutnya begitupun juga kalau ada perlawanan atau pembelaan dari si terdakwa, ada dihadirkan namanya saksi meringankan bagi mereka. Nah, setelah demikian baru tahap penuntutan, di mana penuntutan tersebut kita dasari dari surat dakwaan tersebut dan pasal-pasalnya. Misalnya pasal penganiayaan 351. Mungkin kalau masih membingungkan, artinya penganiayaan itu keras atau penganiayaan ringan, ya kita bisa main di ayatnya. Entah itu 351 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 begitu. Barulah kita eksekusi setelah ada putusan dari pengadilan.
kurang lebihnya begitu dulu. Baik, berarti dari persidangan itu dimulai dari pembacaan dakwaan ya. Ya. Pembacaan dakwaan, lalu ada keberatan dari, setelah kita baca dakwaan itu keberatan dari penasihat hukum Ya. gitu ya. Ya. Nah, jika misalnya keberatan itu ditanggapi oleh hakim, keluarkan putusan Selang. selah. Ya. Jika tidak, lanjut ke tahap pembuktian. Ya. Pembuktian itu tadi yang beliau sampaikan, pemeriksaan saksi, Ya, pemeriksaan surat, korban, ban- alat-alat bukti yang lainnya, Ya. seperti itu kan. Hmm. Nah, setelah itu baru dilakukan tahap penuntutan. Penuntutan. Ya. Nah, setelah penuntutan itu berarti tinggal menunggu putusan dari hakim. Ya, putusan akhir. Nah, Ya. berarti jika sudah ini waktu eksekusi itu bagaimana itu? Nah, ketika kita dalam perkara tersebut sudah ada putusannya, artinya hakim sudah menetapkan bahwa inilah hukumannya. Anggaplah begitu ya, kita bahasa awam. Nah, di sana tugas jaksa sebagai eksekutor. Kita harus melaksanakan setiap amar putusan tersebut. Salah satunya kalau amar mengatakan terdakwa harus ditahan, ya sudah kita tahan. Kurang lebihnya begitu. Baik, berarti itu tadi setelah tahap penuntutan itu diputus oleh hakim, maka dilakukan eksekusi untuk Ya. melaksanakan dari putusan hakim itu sendiri Ya. oleh jaksa eksekutor. Ya. Mungkin itu saja materi yang kita bahas hari ini dengan beliau Yoga. Terima kasih beliau Yoga Ya, atas sama-sama. informasi yang diberikan. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih.